Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, jadi di sini kita bakal ya ngerjain beberapa soal aja ya. Entah dari buku Holiday atau dari PWiki. Dan mungkin di sini teman-teman kalau misalnya mau nanya soal ya bisa kirim gambarnya gitu ke chat saya ya, personal atau di-share di ya multiple chat itu juga boleh ya. Nggak apa-apa. Dan kemarin ya kita udah bahas banyak tentang interferensi dan difraksi ya. Dan yang sekarang ini ya kita bisa explore di bab yang lain ya. Oke, sebentar. Bentar ya. Aku lagi buka-buka soal dulu. Ya mungkin soal yang pertama ini yang bakal dibahas itu relativitas ya. Jadi soalnya kira-kira seperti ini. Ya, jadi di sini ada batang 2 meter membentuk sudut 30 derajat. Gitu ya. Ini menurut pengamat yang diam. Itu panjangnya 2 meter. Terus di sini jika batangnya ini bergerak dengan kecepatan 0,6 C terhadap pengamat, tentukan sudut menurut pengamat yang bergerak bersamaan. Gitu. Sebentar. Oke. Jadi di sini panjang 2 meternya ini harus bisa kita uraikan ya. Ada sumbu X sama sumbu Y. Sebentar. Ya di sini saya kesulitan gambar ya, karena surface pen saya kayaknya agak rusak. Jadi mungkin saya gambarnya manual aja pakai kayak gini. Oke, ini untuk pengamat yang diam ya, 30 derajat. Kemudian habis itu ini kan berarti 2 kosinus dengan 30 derajat ya. Sedangkan yang ini itu 2 sin 30. Gitu. Nah, kalau menurut pengamat yang bergerak ya, kayak kontraksi panjang sama dilasi waktu itu hanya berpengaruh terhadap komponen panjang yang itu searah dengan arah gerak gitu. Jadinya kalau menurut pengamat yang diam terhadap tongkat, tongkat itu kan jadinya panjangnya
yang asli gitu ya. Ini tuh sudah contracted ya panjangnya. Ini tuh sudah terkontraksi gitu. Sedangkan kalau menurut pengamat yang diam terhadap tongkat tersebut, itu bakal lebih panjang nih harusnya. Jadi ini melar dikit. Ya anggaplah seperti itu. Ini tetap 2 sin 30 ya. Ini harus dikalikan dengan faktor gamma biar panjang gitu ya. Kan gamma itu pasti lebih besar dibandingkan satu. Nah, habis itu sudut yang di sini jadinya bisa kita cari ya. Ini misalnya saya sebut sebagai tet, ya misalnya sebutnya V gitu ya. Maka kalau seperti itu jadinya tangan V itu bakal sama dengan 2 sin 30 terus dibagi dengan 2 cos 30 terus dikalikan dengan gamma gitu ya. Jadinya diperoleh V-nya itu adalah artan, jadi 1 per gamma tangan 30. Oke, seperti itu paling ya. Jadi sudutnya bakal lebih pendek. Kayak gitu. Dan gamanya itu adalah ya bisa dihitung. Ini adalah akar dari 1 dikurangin V kuadrat per C kuadrat. V 1 per ya. Kayak gini. Jadi 1 per 1 dikurangin 0,6 kuadrat. Jadi 1,25 ya. Jadi panjang sudutnya itu jadinya 1 per 1,25 dikalikan dengan tangan 30 gitu. Jadi jawabannya adalah segini ya. 24,79. Seperti itu. Nah, kalau di relativitas ini ya jadinya kita harus pandai ya, melihat mana yang proper ya, mana yang sudah terkontraksi gitu ya. Yang proper itu artinya adalah ya panjang sebenarnya, dan panjang sebenarnya itu kan diamati oleh pengamat yang ikut bergerak gitu ya. Misal kita melihat kereta di stasiun. Nah, panjang yang kita ukur itu tidak proper. Yang proper itu ya kita ngukur kereta di kereta itu sendiri ya. Jadinya kalau di laci panjang itu ya kayak gini ya. L yang moving gitu ya. Sebentar. Kayak L itu sama dengan ya 1 per gamma, L yang proper gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, kita bisa pindah ke soal yang lain ya, misalnya. Sebentar. Misal contoh lainnya itu kayak gini. Oh ya, mungkin ini kan relativitas ya. Di sini teman-teman mungkin ada yang dapat fisika B yang nggak ada kayaknya. Ya, jadi mungkin kita di sini bahas soalnya dikit aja. Nih, ada sinar kosmik, energinya itu
segitu ya, 10 pangkat 13 mega elektron volt. Jika diukur dari kerangka diam, hitunglah interval yang dibutuhkan agar bisa melewati Bima Sakti yang memiliki diameter diam 10 tahun cahaya. Ya ini kayaknya salah nih. Bima Sakti itu enggak segitu ya. Bima Sakti itu 100.000 tahun cahaya. Ya. Bentar. Iya benar sih, kayak gini. Ya, jadi ini adalah masalah perspektif ya. Menurut pengamati yang diam di Bima Sakti sama menurut kerangka yang sedang bergerak dengan proton gitu. Oke. Nah, jadi di sini ada energi kinetik ya. Energi kinetik itu kan rumusnya itu adalah gamma dikurangin 1 mc kuadrat ya. M-nya massa diam, C kuadrat. Oke. Jadi sebenarnya dari sini kita bisa tentukan faktor gamanya berapa ya. Jadi di sini teman-teman butuh tahu proton itu massa diamnya berapa. Jadi kan kalau seperti ini berarti gamanya adalah jadi K per massa diam ditambahkan dengan 1 gitu ya. Dan massa proton itu seingat aku ya 900 berapa ya? Mega elektron volt gitu. Tapi gini ya, 1,67 gitu ya kali 10 pangkat minus 27 kilogram dikalikan dengan C kuadrat gitu ya. Oke, di sini nggak akurat ya buat ngitung bilangan yang kecil. Oke, berarti di sini itu saya ingin bagi dengan elektron volt ya. Jadi 1,9 kali 10 pangkat 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Oke. Oh ya, ini kuadrat, maaf. Oke. Nah, jadi ya 9,3 9,4 kali 10 pangkat 8 ini elektron volt. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa hitung gamanya. Ya, ini satunya bisa diabaikan ya. Karena K per M0 C kuadrat itu udah besar sekali. Ya, tapi nggak apa-apa. Min 1, K-nya itu 10 pangkat 13. Terus kayak gini. Jadi dapat gamanya adalah 100 ya jadinya. Enggak ya. Ini koma ya. Mungkin biar tidak membingungkan. Ya, jadi 100.000 nih ya. Gamanya 100.000. Besar sekali. Nah, habis ini pertanyaan satunya ini menurut kerangka diam proton gitu. Bima saktinya itu berukuran maksudnya bukan berdiameter ya. Bukan jadi mengecil ya. Jadi kayak Bima Sakti itu kan kayak bentuknya itu lingkaran ya, tapi ini bakal jadi elips. Dan elips yang pendeknya itu kan jadinya ya L, itu jadi L yang proper gitu. Yang proper itu yang 100.000 ya. Dibagi dengan gamma. Nah, jadinya ya 100.000 tahun cahaya dibagi dengan ini gitu. Itu boleh tambah 1 ya, Kak? Oh iya, ini tambah 1 ya, benar juga. Ya, tapi nggak ngaruh ya. Ya, makasih makasih. Oke, jadi kayak gini. Jadi segini tahun cahaya. Nah, terus kecepatannya berapa nih?
Jadi ya waktu tempuhnya ya, ini sama dengan V proton dibagi dengan, salah ya, maksudnya L dibagi dengan V, gitu. Nah, ini gamanya besar sekali ya. Secara praktis ini kecepatannya sama dengan kecepatan cahaya. Jadi ini sama dengan, ya, ini kan tahun cahaya ya. Tahun cahaya itu adalah waktu tempuh cahaya dalam 1 tahun. Ya, jadi dibagi 1 gitu ya. Jadi sama dengan segini tahun jadinya. 9 tahun untuk bisa melewati Bima Sakti. Kayak gini. Ini buat yang 1. Kemudian buat yang 2 itu adalah, bentar, di sini ditanya dalam kerangka proton. Ya berarti udah kejawab ya. Ya ini yang nomor 2, ini yang nomor 1. Oke, seperti itu. Nah, lanjut. Nah, misal ada soal yang kayak gini. Ini tentang foton dan gelombang materi ya. Atom emas dibombardir dengan elektron, sehingga elektron atom emas yang berada di kulit paling bawah itu bisa terionisasi. Nah, berapa besar energi elektron yang harus digunakan? Gitu. Ini adalah elektron yang paling dekat sama kulit pertama ya. Sehingga kalau seperti itu, kontribusi dari elektron-elektron yang di luarnya itu jadi nggak ada. Ya. Ini berdasarkan hukum Gauss kan, gitu. Kalau kita di sini ya ditanya elektron yang paling luar, nah itu nggak bisa ya. Pakai rumus yang kayak atom hidrogen. Jadi kan kalau untuk atom hidrogen, energi Kn-nya itu kan kayak gini ya. Jadi S per N kuadrat minus ya, gara-gara keadaannya terikat, ini 13,6 elektron volt. Gitu ya. Seperti ini. Terus, kalau ini Z-nya 79, itu kan artinya bakal Z kuadrat kali ya, diperbesar energinya. Kayak gitu. Ada faktor Z kuadratnya. Oke. Jadinya energinya ya sama dengan minus 79 kuadrat kali 13,6. Jadi segini ya. Segini elektron volt. Dan berapa besar energi ya ini besar energi elektronnya ya. Terus berapa panjang gelombang yang dipancarkan? Jika elektron pada kulit kedua itu mengisi kekosongan pada kulit pertama. Gitu. Nah, jadi delta E-nya itu adalah ya akhir dikurangin E awal gitu. Berarti kan kalau N-nya sama dengan 1 itu jadi kayak gini ya. Terus pada saat N-nya sama 2 itu jadi ada 2 kuadrat di sini.
Jadi dibutuhkan energi sebesar segini, elektron volt, dan di sini kita bisa cari panjang gelombangnya. Gitu. Jadi yang ini tuh sama dengan E, untuk N yang sama dengan 1, dikurangi dengan E yang sama dengan 2. Kayak gitu. Nah, panjang gelombangnya berarti kan tinggal AC per E. Gitu. Sehingga ini 6,62 ya. Kali 10 pangkat minus 34, ya ini bakal kecil lah bilangannya. C-nya 3/10⁸, energinya gini elektron volt. Dikalikan dengan 1 elektron volt ke joule, ini 0 ya, kira-kira. Oke, jadi mungkin ini dalam order udah berapa ini ya? Kayaknya udah X-ray dan lebih ya. Jadi mungkin kita kali 10 pangkat 15. Jadi nanti jawabannya dalam femtometer gitu. Ya, jadi kayak gitu ya. Segini femtometer. Oke, seperti itu. Sebentar, saya cari soal yang lain lagi. Ya mungkin dari buku Holiday. Nah, misal ada soal kayak gini, tentang intensitas gitu ya. Nih, laser itu ya susah sekali ya untuk bisa membuat beneran paralel, pasti sedikit ada sudut bukanya ya. Dan ini juga pasti gara-gara difraksi yang jelas. Dan ini di sini ada nih, tetanya sama dengan 0,17 miliradian. Gitu. Pertanyaannya berapakah intensitas pada jarak 40 meter dari laser? Gitu. Terus ini, pertanyaannya adalah berapa sih dari daya ya, dari sebuah nih point source, sumber titik yang bisa memproduksi segitu intensitasnya pada jarak 40 meter. Nah, jadi di sini kita pakai perbandingan ya. Kalau point source itu kan energinya tersebar ke seluruh permukaan bola gitu. Jadi permukaan bola kan berarti 4 dikali Pi dikali jarak kuadrat. Gitu ya. Nah, sedangkan luas yang bisa dicangkup ini dalam 40 meter itu berapa jadinya? Ya, ini kira-kira bentuknya jadi lingkaran ya. Gitu. Jadi A circle-nya gitu ya. Itu kan adalah Pi dikali dengan R kuadrat. Gini. Dan R-nya itu sama dengan, ya kalau ini R, terus ini adalah D gitu ya. Maka kan R-nya itu adalah D tangen theta. Ya. Jadi Pi dikali D tangen theta kuadrat. Gitu. Nah, gara-gara ini kecil sekali ya berarti
kira-kira jadi Pi dikali D kuadrat dikali theta kuadrat. Gitu. Kalau kayak gini, tetanya harus dalam radian. Ya. Ingat kalau ada panjang sama ada sudut. Ya. Kalau dikalikan langsung itu harus dalam radian. Oke. Terus ditanya intensitasnya berapa. Ya berarti ini itu adalah sumber dibagi dengan A. Gitu ya. Jadi sumbernya ini adalah 3 miliwatt dibagi dengan ya ini tersebar ke area kecil yang ada di sana, ke lingkaran kecil di sini. Oke, jadi kita bisa hitung ini. 3 E pangkat min 3 dibagi dengan Pi dikali jarak 40 meter kuadrat jadi 1.600 dikalikan dengan theta kuadrat. Tetanya itu 0,17 miliradian jadi pangkat min 3 kali kuadrat. Dan jawabannya adalah kayak gini. Jadi 20 watt per meter persegi. Ya, gitu. Seperti itu. Berapa daya kalau ini tuh di provide ya sama muatan titik. Bukan muatan titik, maaf. Jadi I ini sama dengan S dibagi dengan 4pi D kuadrat. Gitu ya. Sehingga S-nya itu sama dengan ya 4pi D kuadrat dikalikan dengan I. Dan oke, 4 dikali Pi dikali 40 kuadrat dikalikan dengan intensitasnya 20. Gitu. Jadi jawabannya adalah segini, 400 watt. Enggak, bahkan lebih ya. Ini 40 ribu ya. 400 ribu. Kayak gitu. Oke, kita pindah ke yang lain. Sebentar. Hmm, tunggu. Oke, mungkin ada soal tentang indeks refraksi ya, yang kayak gini di buku Holiday. Jadi di sini ingin dicari berapa bergesernya. Pergeseran yang 30 terhadap arah awal. Ini to proof ini kayaknya jelas ya.
Yang A ini ya kita pakai hukum senang aja, langsung terbukti gitu. Nah, tapi di sini pergeserannya berapa ya? Oke, bisa kita cari. Kan kalau hukum Snell itu kan bunyinya kayak gini ya. N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Nah, jadi di sini kita ingin mencari theta 2-nya dulu ya. Sebentar. Theta 2-nya ada di sini. Ini kan udara, jadinya kan berarti sin theta 2 itu sama dengan 1/n terus dikalikan dengan sin theta. Kayak gitu ya. Sin theta, oke. Oke, nggak apa-apa. Theta 1. Nah, di sini sudutnya kecil ya. Untuk sudut kecil, ya berarti kita bisa terapkan ya bahwa sin theta itu mendekati theta. Jadinya kita dapatkan perbandingannya. Theta 2 itu sama dengan 1/n theta 1. Kayak gitu. Iya, benar. Terus mungkin di sini kita harus zoom ya. Sebentar. Kita ingin lihat geometrinya. Yang ingin kita hitung itu kan adalah yang ini. Seperti itu. Ini adalah X. Dan di sini kita bisa hitung sudut yang di sini berapa. Ya. Sudut yang kecil di sini itu kan selisih antara theta 1 dikurangin theta 2. Ya, kayak gitu. Nah, terus dari sini ke sini itu kira-kira bakal mirip ya, sama dari sini ke sini. Nih, kayak gitu. Nah, terus juga gara-gara sudutnya itu kecil, maka sisi alas yang ada di sini ya, itu sama kayak T. Gitu. Walaupun sebenarnya kayak D-nya di sini ya saya sebut, itu kan harusnya sama dengan T dibagi dengan sekan gitu ya. T sekan theta gitu justru. Bukan ya. Ya jadi ini T, ini adalah D gitu. Terus ini theta gitu kan. Jadi harusnya T per cos theta. Iya berarti benar ya. T sekan theta. Kayak gitu. Tapi gara-gara sudutnya kecil, ya ini kira-kira sama dengan T gitu ya. Oke, jadi di situ segitiganya kan kayak gini. Bentar. Ya, maafin lagi. Nah, ini jadi X, ini jadi T, sama ini ya. Jadi dari situ kita bisa dapatkan bahwa X-nya itu adalah
Theta 1 dikurangin theta 2 dikalikan dengan T, gitu ya. Ya ini tangan ya harusnya, tapi sudutnya kecil, kayak gini. Nah, terus theta 1 sama theta 2-nya kita bisa substitusi. Ya. Ini adalah theta 1 dibagi dengan N. Gitu. Jadi dapat bahwa ini jadi theta 1, 1 min 1 per N, dikalikan dengan T. Harusnya kayak gitu ya? Benar nggak? Ya, ini tinggal disamakan penyebut ya. Gitu. Oke, kayak gitu. Oke, sekarang eh, mungkin kita bahas tentang induksi ya. Sebentar. Oke, misalkan ada soal seperti ini. Terus di sini ada medan magnet yang mengarah ke sumbu X positif. Terus berapakah IMF-nya ya? Jika perubahannya itu adalah 3 mili Tesla per detik. Gitu. Nah, jadi kita bisa gunakan rumus GGL. Jadi kan itu sama dengan ini ya. Minus dV dt. Kayak gitu. Minus dV-nya itu adalah B dot dA, B dot area gitu ya. Terus dibagi waktu. Dan jadi di sini sebenarnya kan gini ya. V itu ini integral ya sebenarnya. Oke, jadi kayak gini. Jadi sama aja kayak integral dB dt dot dA. Kayak gini. Seperti ini. Tapi di sini B-nya itu arah sumbu X. Ya. Jadi ini ada B dan arahnya I. Dan di sini bisa kita lihat nih. dA ini kan sebenarnya, oke, kayak di sini kita bisa bayangkan ini adalah permukaan bola ya, sebenarnya. Gitu. Tapi permukaan bola ini kan berarti A-nya itu beda-beda ya, tiap segmen, misalnya. Tapi gara-gara ini didotkan dengan I, maka jadi luas areanya itu juga jadinya terproyeksi ke arah X gitu ya.
Nah, jadi sebenarnya bakal area yang ini aja, gitu ya. Integral dA yang pada bidang, oke, salah ya. Itu kan pada arah X ya, berarti di bidang ini, di bidang YZ. Ya. dA yang hanya ada pada bidang YZ. Oke, kayak gitu. Nah, jadinya integral, sebentar. Ya, B-nya konstan ya, jadi dB dt dikalikan dengan, ya ini adalah luas seperempat lingkaran, jadi seperempat pi radius kuadrat. Dan oke, jadinya seperti ini. Nilainya 3 10⁻³ terus dikalikan dengan ini 10 cm ya. Oke deh. Ya, kayak gitu. Jadi segitu ya. 2,35 mikrovolt. Terus berapa? Ya ini ditanya arusnya. Kemana arahnya? Di segmen BC. Ya nggak ngaruh ya. Di segmen manapun kira-kira sama. Ya di sini kita terapkan hukum Lenz. B-nya ke sana ya, pertambahannya. Berarti GGL induksinya itu harus ke sana, gitu ya. Biar GGL induksinya itu ke sana, ya maka harus jadinya ke sini, gitu ya. Jadi pakai kaidah tangan kanan sama hukum Lenz dapat arusnya jadi clockwise. Seperti itu. Oke, itu soal induksi. Lanjut. Oke, sebentar. Oke, sekarang kita bahas tentang soal ini ya. Rangkaian RLC seri. Ya, tapi ini bukan. Ini masih rangkaian resistor.
Nah, jadi di sini buktikan bahwa daya rata-rata yang disipasi oleh maksimum R ini ya, di R, itu maksimal jika R-nya itu sama dengan internal resistance-nya, gitu. Ini rangkaian DC juga berlaku sebenarnya, nggak ngaruh. Oke, jadi kan kalau kita ingin mencari daya, itu bisa VI atau bisa I kuadrat R ya, kayak gini. Dan I-nya di sini itu adalah ya V per R ekuivalen ya, jadinya. Ini kan jadi ada paralel, maksudnya ada digabung secara sendiri nih, dua resistor ini. Jadinya V-nya sama dengan R kecil ditambah R besar, gitu. Nah, terus I-nya sama dengan ini, kita substitusi, dapatlah persamaan kayak gini, dan oke, kita bisa utak-atik R besarnya ya, biar P-nya maksimum. Oke, di sini kan yang jadi variabel itu adalah R besar ya. Tapi nggak apa-apa juga kan, kalau R kecilnya di sini yang kita anggap variabel. Nggak masalah, gitu. Jadi anggap R kecil jadi variabel. Oke, tes. Kita lanjut. Sempat disconnect bentar. Tunggu ya. Ya, sebenarnya nggak usah ini ya. Nggak usah kita pakai teori matriks senior juga. Maksudnya tuh di sini kita bisa langsung ingin memaksimalkan P, ya. Dan biar P-nya maksimum, itu kan berarti R kecilnya itu justru malah harus 0 ya. Gitu. Kayaknya nggak bisa gini ya.
Oh iya, nggak jadi ya? Eh, jangan. Kayaknya cara kayak gitu salah ya. Oke deh, kita hitung aja langsung DPDR-nya. Jadinya kan ada V kuadrat tentunya di situ. Terus sekarang R-nya dulu yang kita turunkan. Kan jadi kayak gini. Terus ditambah dengan ini kita turunkan sekali. Jadi pangkat jadi pangkat 1 ya. Sebentar. Ini jadi pangkat 3 dan ada minus 3-nya di sini. Terus baru ini dikalikan dengan R. Enggak, 2 ya, maaf. 2. Nah, dan ini harus sama dengan 0. Kayak gitu. Nah, di sini V kuadratnya kita bisa buang. Sama, ya ini kita bisa bagi ya, kedua ruas dengan yang ada di sini. Ini kan jadi 1 dikurangin 2. Terus kita bagi dengan 1 ditambah R plus R. Gini. Sama dengan 0. Gitu ya. Oke. Jadi ini jadi sama dengan setengah gitu ya. Jadi R plus R itu sama dengan 2R gitu. Maka di sini dapat ya bahwa R-nya itu sama dengan R. Gitu. Oke. Ya rangkaian AC sama DC sama aja ya, untuk kasus kali ini. Kecuali di sini ada induktor dan kapasitor dan kayaknya itu sama juga ya. Betul. Soalnya kan adanya induktor sama kapasitor itu cuma menggeser fase doang ya di sini. Nggak ngaruh ke daya gitu. Ngaruh sih ya. Bentar. Iya bener nggak ngaruh ya. Kan kalau daya itu sebenarnya adalah ya tetap I kuadrat dikali R juga gitu. Tapi I-nya ini yang bergantung terhadap V ya. Ngaruh sih ya. Ngaruh juga kok. Oke, kita lanjut ke soal yang lain. Kak, maaf Kak, mau Oh, iya. nanya. Tadi itu kenapa diturunin ya Kak? Oh ini, kenapa diturunkan? Oke, karena di sini eh, kita ingin mencari optimasi ya dari fungsi ini. Gitu. Jadi kita ingin mencari nilai ekstrim dari teorema titik stasioner. Gitu ya. Kan kalau dpdr ini sama dengan 0 ya, maka nanti P-nya itu bisa maksimum atau bisa minimum atau bisa juga yang lain gitu. Sebenarnya kayak gitu ya. Ya, Kayak terima kasih Kak. kalkulus. Oke, lanjut. Oke,
Ini soalnya. Hz, 120 volt, 60 Hz. Ya. Terus ini jika saklarnya dibuka kayak gini, ya, nggak terhubung 1 dan 2, di sini diketahui bahwa arusnya itu melewat apa namanya? Arusnya itu mendahului tegangan 20 derajat gitu. Oke. Kalau di diagram bukan di diagram sih. Ya kita bisa cek fasornya ya. Kan kalau RLC itu kayak gini ya. Kalau untuk seri ini adalah V yang dari resistor gitu. Terus ini V yang dari induktor ya. Ini V yang dari kapasitor. Sebentar. Oke, kayak gitu. Kemudian di sini bentar. Oke. Kalau tegangan itu kan fasenya itu hasil dari resultan ketiga ini ya. Jadi ya. Misal ini dari sini ke sini. Anggaplah. Ini adalah sudutnya ya. Ini sudutnya V. Jadi kalau V di sini itu sama dengan tan inverse dari VL kurangin VC dibagi dengan VR. Gitu ya. Sebentar. V ini adalah sudut apa nih ya namanya? Sudut fase antara tegangan sama arus gitu. Jadi kalau di saklar terbuka ya, itu kan sebentar, harus mendahului tegangan gitu. Jadi V-nya di sini justru malah minus 20 derajat gitu ya. Oke, seperti itu. Kemudian ya, jadi di sini kita bisa hitung ya. XL dikurangin XC-nya. Nah, di sini ditanya apa ya? RLC-nya kan gitu. Nah, di sini ada ya. Kalau saklar di sini terbuka ya berarti di sini RLC masing-masing satu gitu ya. Ini L, ini C, R. Jadinya kan tangan minus 20 itu.
yang kita bisa hitung berapa, itu sama dengan ini, tapi L-nya itu kan ada 1 ya. Jadi ini tuh omega dikalikan dengan L, gitu. Terus ini omega dikalikan dengan C. Oke. Ini persamaan 1 nih ya. Kayak gitu. Terus kalau saklar ke S1 nih ya. Saklar ke 1. Kalau saklar terhubung ke 1, katanya di sini arusnya itu terlambat 10 derajat terhadap tegangan gitu. Jadi V-nya di sini sama dengan 10 derajat gitu ya. Dan 10 derajat jadi tangan 10 derajat ini itu bakal sama dengan sebentar. Ini salah. Di sini tuh terdapat bentar. Bedanya apa nih? Ini kalau saklarnya terbuka kan ya melewati L, melewati C sama R. Terus kalau saklarnya satu dihubungkan, oh ya ini jadinya kapasitornya jadi paralel ya, gitu. Gara-gara kapasitornya paralel, jadinya kalau kapasitor diparalelkan kan berarti kapasitansinya itu jadi 2 kalinya ya, gitu. Jadi ini 2C di sini. Seperti itu. Nah, yang terakhir di situ, saklar terhubung kedua, maka di sini dikasih tahu ya bahwa amplitudo arusnya itu 2 ampere. Nih, kalau saklar itu terhubung kedua, maka di sini tuh jadi rangkaian eh, rangkaian LC gitu ya. Arus nggak mau lewat resistor lagi kan, soalnya kan ada jalur yang lebih bebas hambatan gitu. Nah, amplitudo arusnya itu kita bisa cari lewat mana ya? Sebentar. Sebentar. Ini itu amplitudo arus. Cara nyari amplitudo arus itu kita bisa gunakan bentar. Benar nggak ya? Oke ya. Sebentar. Saya lihat ini dulu. Rangkuman ya. Lihat summary-nya dulu sebentar. Oke. Nah, jadi I-nya itu adalah V dibagi dengan Z ya. Gini. Dan Z-nya ini adalah akar dari XL dikurangin XC kuadrat. Nah, kayak gitu.
Omega L ini omega 1 per omega C. Dan ini katanya sama dengan 2 ampere. Gitu ya. Nah, di sini kita punya 3 persamaan dan 3 variabel ya. RLC nggak tahu, ada 3 persamaan ya. Jadi di sini harus sabar. Oke. Ini jadi di sini rangkaian 1 ya. Itu kan menjadi sebentar. Ini kan tangan 20. Tangan 20 itu adalah oke, nanti mungkin kita bisa hitung ya. Kita kumpulkan dulu persamaan-persamaannya. Ini persamaan 2. Nah, yang ketiga itu adalah ini. Kita bisa ubah sedikit ya. Ini itu sama dengan oke deh, ini R-nya saya pindahin aja ke sini. Biar lebih enak dilihat. Oke. Yang 3 ini sama dengan berarti V per 2 gitu ya. Nah, jadi itu kan ada tegangannya itu berapa? 120. Jadi 120 per 2 ya. Jadi sama dengan 60 gitu. 60-nya bilangan. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa eh, cari yang mana dulu nih. Oke. Kita dapat R ya. Dari 1 dan 3 nih. Jadinya kan R tangan 20 gitu. Bakal sama dengan 60 ya. Jadinya. Ini current amplitude-nya kayaknya nggak dikasih tahu ya. Eh, maksudnya kan ini tuh kuadrat ya. Jadi yang di sini itu adalah menilai mutlaknya gitu sebenarnya. Nilai mutlak dari ini itu sama dengan kayak gitu. Jadinya ya udah kita dapat R-nya. R sama dengan 60 per tan 20. Oke, segitu. Kemudian kalau udah dapat R di sini kita bisa ini ya, cari L sama C. Nih. Jadi kita dari 2 dan 3 misalnya. Nah, ini kan sama dengan 60. Tapi minus ya. Minus 60. Karena R itu udah pasti positif ya. Nggak mungkin negatif. Kayak gitu. Jadi yang satu ini jadi minus 60. Ruas kanannya. Terus dari ruas 2 itu kayak gini. Nah, jadi ini kita bisa jumlahkan sekarang. Kita selisihkan aja ya. Biar L-nya kecoret gitu. Jadinya kan minus dari 1/2 dikali 1/omega C. Ini bakal sama dengan minus 60 dikurangin R tangan 10. Gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa dapatkan C-nya. Jadi C di sini bakal sama dengan 1/2 omega dikali ya 60 ditambah R tangan 10. Kayak gini kan. Jadinya C-nya bakal sama dengan
1 dibagi dengan 2 dikali omeganya tadi 60, berapa? Ya, 60. Terus dikalikan dengan 60 ditambah dengan, ya seperti itu. Jadi masalahnya sekarang jadi aritmatik aja ya, masalah aljabar. Oke, seperti itu. Jadi segini Farad. Oke, setelah itu kita bisa cari L. Dari sini aja. Jadi L-nya bakal sama dengan minus 60 plus 1 per omega C dibagi dengan omega ya. Oke. Minus 60 ditambah dengan 1 per, ini omega, ya ini C-nya. Lah, sebentar. Kali 60 dibagi dengan 60. Bentar, bentar, bentar. Apa jadi gini? Salah. Oh, pantesan di situ ada equation ya. Oke. 60. Oke, jadi segini Henry. Ya, kalau nggak salah itu. Ya, positif ya. Jadi kalau positif masuk akal nih jawabannya. Oke, seperti itu. Rangkaian RLC. Ya, di sini kita masih punya waktu 10 menit lagi. Mungkin ini jadi soal yang terakhir ya. Setelah ini. Oke, bab yang belum kita bahas apa? Kayaknya udah semua. Tunggu. Oke, mungkin misal ada soal kayak gini ya. Aku randomly cari di Holiday. Nah, jadi di sini momentum sudutnya terkuantisasi dan dicari di sini ya. Berapa kecepatan sudut yang mungkin sama eh, ini, sama energi rotasi ya yang mungkin gitu. Oke. Jadi momentum sudut di sini itu kan sama dengan MVR ya, gitu kan. MVR atau M omega kuadrat dikalikan dengan R. Gitu. Dan ini terkuantisasi, jadi ini sama dengan N dikali H bar. Ini ya. Ya udah. Oh ya, di sini baru satu partikel ya. Jadi di sini ada 2. Masanya ada 2, di sini juga ada 2. Dan jaraknya ini adalah setengah ya. Berarti ini D per 2 nih.
Ya, maksudnya gini, MVR ditambah MVR ya. Jadi kayak gini, tapi R-nya ini adalah jadinya D/2 gitu. Oke, di sini jadi kita dapat tentukan omeganya berapa. NH bar dibagi dengan 2. Oke, 2-nya kecoret ya. Jadi MD. Gini ya. Yang mungkin. Habis itu momentum ya, habis itu energi kinetiknya ya. Energi kinetik rotasinya kan sama dengan setengah I omega kuadrat gitu. Omeganya adalah ini. Nah, ini kan berarti adalah momen inersia dua partikel. Jadi masing-masing itu mr kuadrat ya. Tambah mr kuadrat dikalikan dengan ini. Seperti itu. Jadi sama dengan oh ya, ini R-nya D/2 ya. Oke. Ya, tinggal jabarkan ya. Lanjut. Ya, mungkin kita belum bahas tentang gelombang mekanik di sini. Udah sih tadi ya. Masalah oh iya, benar ya, belum. Ya, dikit soalnya. Kalau dilihat dari PWiki ya. Oke, mungkin ini. Bahas soal yang di sini. Iya, yang basic aja nggak apa ya, sekali-kali. Jadi di sini ada plot dari dua ya, plot dari gelombang berjalan, tapi ini Y terhadap X, yang satu itu Y terhadap T. Terus kita harus solve ini semua, berapa. Oke, kalau di sini ingin mencari frekuensi sudut, ya berarti kita harus cari di YT. Ya. Nih, kita lihat di sini. Nah, dari sini, ke sini, dan ke sini lagi ya, itu kan sama dengan satu periode. Gitu. Nah, jadi kita bisa lihat periodenya di sini adalah 0,2. Ya, detik. Jadi di sini kita bisa cari kecepatan sudutnya. Frekuensi sudut ya, maksudnya sama aja. 2 pi per T. Jadi dapat jawabannya di sini adalah 10 pi. Gitu ya. Terus di sini bilangan gelombang. Ya, kita bisa cari lambdanya di sini. Di Y terhadap X. Dapat jawabannya berarti ini 0, berapa deh? Oke, ini 0,4 ya. Lambdanya 0,4 meter. Enggak, 0,04. Nah, jadi di sini kita dapatkan wave number-nya 2 pi per lambda. Jadi sama dengan 50 pi. Kayak gitu. Habis itu, jika gelombang ini merambat ke sumbu X, tentukan fungsi gelombang ya. Nah, memang ya, ini harus dikasih tahu. Soalnya kan untuk ngecek ngerambat kemana, itu kan kita harus potret di waktu yang berbeda, gitu ya. Oke deh.
Nah, bentuk fungsi gelombang yang umum itu ya, gelombang berjalan kan ya sebentar. Ada amplitudo sin omega ya, kx plus minus omega t gitu ya, ditambah dengan fase gitu. Tapi dinyatakan dalam fungsi kosinus. Oke, menurut aja. Nah, kemudian amplitudonya di sini kita bisa lihat di ya ini 0,1 nih. Jadi 0,01 di sini. Nah, habis itu K-nya juga kita udah tahu itu adalah 50. Ininya juga 10 pi gitu. Dan ini merambat ke X positif ya. Jadinya tandanya jadinya harus negatif ya, berlawanan. Dan V-nya di sini ya kita tinggal cek ya. Di T sama dengan 0 dan di X sama dengan 0 gitu. Kalau ini dua-duanya 0, kita lihat di sini grafiknya. Ya. 0, 0 juga gitu. Jadi Y-nya harus 0. Biar Y-nya sama dengan 0 berarti Pi-nya itu harus V-nya ya. Itu harus Pi per 2 gitu ya. Atau Pi per 3 juga nggak masalah. Tapi kalau Pi oke, maksudnya gini. Kalau 3 Pi per 2 itu jadi benar atau salah kira-kira? Jawabannya adalah salah ya. Sebentar. Tunggu, tunggu. Oke. Kayaknya benar yang 3 pi per 2 deh. Oke ya, jadi gini. Kan ini plotnya itu di T sama dengan 0. Oke, di X sama dengan 0 deh. Kita lihat grafik yang ini nih. Jadi jika ini di X sama dengan 0, kan jadinya fungsinya itu jadi seperti ini. Ya. Nah, kayak gini. Tapi lihat ya, di X sama dengan 0, ini dia naik dulu gitu. Biar dia naik dulu, jadinya kan harus kita ubah fungsi kosinusnya itu jadi kayak fungsi sinus gitu. Oke. Ya, jadi tinggal mainkan ya. Ini pi per 2 atau minus pi per 2. Dan nanti kita ingin buat bahwa T-nya itu jadinya naik gitu. Oke. Jadi pilihan yang tepat itu adalah bahwa oke, aku juga bingung sih. Jadi gimana nih? Oke, mungkin kita harus gambar grafik kosinus ya. Ini kan fungsi kosinus nih. Nah, jadi startnya itu harus dari sini ya. Biar ini sinusoidal gitu. Ya, jadi jawabannya adalah pi per 2 benar ya. Gitu. Kenapa mundur? Karena di sini ada bilangan negatifnya di sini ya. Gitu. Oke, jadi konstanta yang tepat itu adalah pi per 2. Ya, cara lainnya ya cek aja di waktu yang berikutnya gitu. Tes ya misalnya. Kayak di sini di waktu berapa nih ya? Ini kan di puncak ya. Waktunya sama dengan 0,5 di sini. Gitu. Kita substitusi T-nya sama dengan 0,5 sekarang. Gitu ya. Kalau itu 0,5,
Ini kan jadinya 5pi ya. Sebentar. Omeganya bener nggak sih itu? Ah iya. Eh, ini tuh 0,05 maksudnya. Oke. Jadi ini setengah pi ya. Jadinya. Oke. Bener kan ya? Ini kan jadi sama dengan cos 0 ya. Cos 0 1 jadi 0,1. Oke. Jadi ini udah bagus. Ya. Seperti itu. Oke, kayak gitu aja paling. Sekarang sudah jam setengah 12. Dan mungkin gitu aja ya, buat tutorial siang ini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat ya, walaupun sedikit yang kita bisa bahas. Dan besok berarti teman-teman jam 9 ya, jadi semoga berhasil, nilainya memuaskan, dapat A, dan sukses ke depannya gitu ya. Oke, berarti kita tutup tutorial yang siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat siang, sampai jumpa di kesempatan lain. Dan oke, saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, Makasih banyak, Kak. Ayo bangun, bangun, ayo. Yang tidur bangun. Karisa aku duluan. Bye-bye. Kenan bangun, Kenan.